jelaskan bukan yang dalam bahwasanya surah ini terdiri atas dua pembahasan besar atau dua pembahasan pokok. Yang pertama mengenai berita gembira dan juga perintah untuk Rasulullah SAW. Dan yang kedua isyarat mengenai peristiwa Fathul Makkah dan tanbih ketika Fathul Makkah itu atau tanbih peringatan terhadap peristiwa itu. Pada kesempatan pekan yang telah lalu, alhamdulillah, kita telah menjelaskan bagian yang pertama, yaitu mengenai kabar gembira pada surah ini. Yaitu yang pertama, sebagaimana kata mu'allif rahimahullah, akan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama mengenai berita gembira pada ayat ini, yaitu turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Yang kedua tentang Fathul Makkah, terbukanya diselamatkannya kota Makkah pada saat itu. Dan yang ketiga, masuknya manusia secara berbondong-bondong jamaah secara berjamaah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang berita gembira pada ayat ini. Kita masih dalam pembahasan pokok yang pertama, dan yang kedua pada pembahasan pokok yang pertama ini adalah perintah bagi Rasulullah SAW. Apa perintah bagi Rasulullah SAW? Kita sudah jelaskan kemarin, yaitu ketika telah sampai kemenangan bagi beliau, maka diperintahkan untuk beliau sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Beliau diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menutupnya dengan istighfar. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua dalam surah ini. Berkata penulis rahimahullah, wa amma isyaratu fa inna fi dzalika isyaratain. Pada pokok pembahasan yang kedua ini, jemaah sekalian, berkenaan dengan isyarat. Kata mu'allif secara sadi, adapun isyarat tersebut terbagi menjadi dua. Isyarat yang pertama, kata beliau, isyaratun ya'ni yastamirun nasra li hadhihi. Jadi jemaah sekalian, isyarat pertama itu adalah agama ini akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana kemudian dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul
orang yang dahulunya datang kepada orang-orang terdahulu dengan berbagai macam cobaan. Masrahumul ba'sa, mereka ditimpa penderitaan, wadharra, dan mereka juga ditimpa kesakitan, wazulzilu, dan mereka juga digoncang dengan berbagai macam bala yang Allah berikan kepada mereka. Sampai-sampai seorang rasul pada saat itu kata Allah, hatta yaqula rasul, sampai-sampai seorang rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka mengatakan, maka nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Namun Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan pertanyaan yang menakjubkan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekalipun terkadang pada faktanya di dalam kenyataan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita melihat di berbagai tempat belahan dunia kaum muslimin mengalami penindasan, dan bahkan tidak sedikit dari mereka na'udzubillah min dzalik terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hanya satu hal saja, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fillah jemaah sekalian, ini tidak menjadikan kita lemah. Ini tidak menjadikan kita berpikir bahwa kenapa Allah tidak menolong kita, kenapa Allah tidak langsung memenangkan kita. Kita katakan insyaallah taala pada akhirnya, pada endingnya, pada akhir ceritanya pasti kaum muslimin akan mengalami kemenangan, dan Allah akan memberikan kemenangan tersebut kepada kaum muslimin ketika syarat-syarat kemenangan dan pertolongan itu adalah kaum muslimin miliki. Jadi ada syarat-syarat pertolongan yang mesti kaum muslimin itu miliki agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata muallif rahimahullah, kita masih pada isyarat yang pertama. Selain daripada terus berlangsungnya pertolongan itu kepada kaum muslimin, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hebatnya lagi kata beliau, wa yazdadu 'inda husul tasbih bihamdillah wa istighfarihi min rasulihi fa inna hadha min syukri wallahu yaqulu la in syakartum la azidannakum. Jemaah sekalian, tadi kita katakan bahwasanya agama ini akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dimanapun itu. Dan lebih menakjubkan lagi, beliau mengatakan, dan akan ditambahkan kemenangan tersebut ketika apa? Ketika at-tasbih bihamdi wal istighfar dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu. Jadi sehingga Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini menandakan jemaah sekalian bukti bahwasanya ketika telah datang pertolongan, maka bentuk kesyukuran kita adalah dengan mengatakan istighfar atau tasabbih, bertasbih kepada Allah, dan yang kedua mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kesyukuran yang ketika kita melakukan hal tersebut, yang kita ketika datang pertolongan, datang kemenangan, dan Allah memberikan kemenangan tersebut, maka kita melakukan 3 hal ini, kata beliau, akan bertambah kemenangan tersebut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, maka akan tambah. Jemaah sekalian, subhanallah, kita katakan at-tasbih, bertasbih, dan alhamdulillah, pujian-pujian bagi Allah, dan juga istighfar, dikatakan oleh penulis minasyukr, bagian daripada
bentuk kesyukuran. Jadi jamaah sekalian, sebenarnya amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari dengan apa yang kita punya adalah bentuk kesyukuran bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan bagaimana kemudian agar syukur itu yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan efek yang besar dalam artian benar kesyukuran kita tersebut, maka kita perlu mengetahui bentuk kesyukuran yang benar. Ada 3 bentuk atau rukun syukur yang mesti kita ketahui. Yang pertama, mengatakan, meyakini bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala nikmat yang dimiliki oleh kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan iman jamaah sekalian. Karena Haman, kita ketahui Haman itu adalah di zamannya Fir'aun, beliau sebagai, kalau bahasanya sekarang bendaharanya Fir'aun, yang sampai dikatakan dalam tafsir ini juga, bahkan pembendaharaan yang dimiliki oleh Haman itu untuk sekedar kuncinya saja, kunci pembendaharaan yang dia miliki itu diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Kita pahami jemaah sekalian, kita pahami bahwa kalaulah kunci rumah yang kita miliki sekarang kan kecil, sesuai dengan bentuk pintunya. Bagaimana kalau kuncinya itu sebesar orang yang harus, sebesar benda yang harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Ini menandakan juga bahwa betul-betul ruangan yang dimiliki untuk pembendaharaan Haman itu sangat besar. Dan yang kedua, kalaulah kunci rumah yang kita miliki itu jamaah sekalian kecil dan rumah yang kita miliki besar, tentu saja kira-kira untuk memasukkan benda-benda yang kemudian ada di dalam ruangan yang sangat besar, apakah benda-benda tersebut kecil atau besar, sedikit atau banyak? Antum kalau punya, misalnya punya mobil misalnya, anggaplah mobil antum 3 di rumah. Antum memiliki bagasi sekecil 1 mobil atau 3 mobil, mesti dengan bentuk bagasi 3 mobil. Terlebih lagi kepada Haman, dia memiliki pembendaharaan atau ruangan yang besar, tentu saja isi yang ada di dalam sesuai dengan ruangan tersebut. Jadi sangat-sangat banyak, sampai-sampai di dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa Haman itu untuk sekedar kunci daripada pembendaharaannya dibawa oleh orang-orang yang kuat atau beberapa orang yang kuat yang besar. Baik, jangan kita seperti Haman. Apa yang terjadi ketika Allah memberikan pembendaharaan yang banyak seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang seperti ini yang telah kita jelaskan dari kemampuan ilmu yang aku miliki. Jemaah sekalian, kita katakan banyak orang yang berusaha dari berbagai macam profesi. Terkadang dari berbagai macam profesi yang sama ini, ada yang mendapatkan 70, ada yang mendapatkan 80, ada yang mendapatkan 90, dan ada bahkan lebih daripada itu. Kenapa setiap profesi ini yang seharusnya sama, jam kerjanya sama, waktu pulangnya juga sama, namun kenapa pendapatan yang mereka miliki berbeda-beda?
Karena jemaah sekalian, rezeki itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada usaha-usaha yang kita kerjakan untuk mendapatkan rezeki tersebut, namun Allah lah yang membagi rezeki tersebut. Dan nikmat yang setiap kita dapatkan pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekali lagi ada usaha-usaha yang terkadang dengan usaha tersebut kita mendapatkan nikmat itu jemaah sekalian. Namun yang harus kita kerjakan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika diberikan pembendaraan yang bahkan jauh daripada yang dimiliki oleh Haman, beliau sudah diberikan apa? Kemampuan berbahasa dengan hewan, kemampuan untuk memerintahkan jin-jin, kemampuan untuk mampu menggerakkan istananya ratu pada saat itu dari tempatnya ke tempat kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini jemaah sekalian merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ketika itu. Namun apa yang beliau katakan ketika pembendaraan yang telah kita jelaskan tadi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman bahkan lebih banyak dari apa yang dimiliki Haman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkura aw akfur." Ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Rabbku yang diberikan kepadaku dengan dua syarat atau dua hal. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkur aw akfur, apakah aku menjadi orang-orang yang bersyukur atau sebaliknya orang-orang yang bersyukur. Jadi jemaah sekalian, yang pertama rukun tentang kesyukuran adalah sebenarnya setiap nikmat yang kita miliki kita yakini bahwa hal tersebut pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengabarkan nikmat tersebut, at-tahaddus bin ni'mah. At-tahaddus bin ni'mah, mengabarkan nikmat tersebut sekaligus juga mengatakan alhamdulillah terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikan. Yang ketiga jemaah sekalian, setelah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan lisan, maka di antara hal yang penting juga sebagaimana di awal telah kita jelaskan, kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakannya sebaik-baiknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah, bekerjalah, beramal solehlah sebagai bentuk bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal pokok atau rukun syukur, arkan syukur, rukun tata cara kita bersyukur. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bertahaddus, mengabarkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang kita anggap baik. Dan yang ketiga, tentu saja menggunakan nikmat tersebut sebagai jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, qala al-mu'allif wa qad wajada dhalika fi zaman khulafa'ir rasyidin wa ba'dahum fi hadhihi ummah lam yazal nasrullahi mustamirran hatta wasala al-islam ila ma lam yasil ilayhi min adyan. Jadi jemaah sekalian, sejarah telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kaum muslimin pertolongannya dan kemenangannya. Sebagaimana apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW telah tiada di zaman Khulafaur Rasyidin,
khususnya di zaman Umar radhiyallahu anhu, di mana terbukanya wilayah-wilayah kaum muslimin yang begitu besar di saat itu sebagai bentuk perwujudan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada agama. Dan bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai pada saat itu jemaah sekalian diriwayatkan bahwasanya hewan-hewan pun pada saat itu menerima zakat fitr. Subhanallah. Padahal zakat fitr itu diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, 8 golongan yang membutuhkan. Tapi karena saking tidak adanya orang-orang yang dalam kriteria 8 itu, bahkan zakat fitr pada saat itu dibagikan kepada hewan-hewan jemaah sekalian. Ini juga bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemenangan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Baik, namun coba kita lihat perkataan beliau selanjutnya. Hatta hadatha min al-ummah man mukhalafa amrullahi ma hadath fabtalahum Allah bitafarruq kalimah wa tashtaki al-amr fa hasal ma hasal. Sampai kemudian jemaah sekalian, kenapa pertolongan Allah itu tidak turun lagi, kemenangan bagi kaum muslimin tidak turun lagi? Karena kata beliau, ada yang mukhalafah dari umat ini, ada yang melakukan pelanggaran dari umat ini, ada yang melakukan pelecehan terhadap agama ini, sehingga menyebabkan pertolongan itu tidak ada, sehingga menyebabkan kemenangan itu terkadang secara nyata kita lihat di depan mata tidak kita miliki. Karena kenapa? Itu kesalahan daripada kita kaum muslimin, tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Sekiranya penduduk suatu daerah, suatu kampung, suatu kota mereka beriman, syaratnya mereka beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami akan bukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala minas sama wal ardh, dari atas langit dan dari bawah bumi atau dari bumi. Subhanallah jemaah sekalian, kita bisa lihat negara kita sekarang, negara kaum muslimin yang lainnya yang maju. Anggaplah kita ambil Saudi Arabia dan negara kita. Mana dari kedua negara ini yang sumber dayanya paling banyak? Kira-kira mana paling banyak sumber dayanya? Sumber daya alamnya ya, maksudnya ya, sumber daya manusia. Kira-kira mana? Sudah pasti Indonesia. Dan bahkan Indonesia mampu memberikan sumber daya kepada negara-negara lain tanpa disadari oleh orang-orang Indonesia tersebut. Bahkan Indonesia mampu memberikan sumber daya kepada banyak negara-negara yang lain dan terkadang tidak disadari oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Subhanallah, di negara kita sebutkan tambang yang tidak ada di negara, maksudnya tambang yang tidak ada. Emas ada tambangnya, batu bara ada tambangnya, minyak banyak tambangnya, apalagi berlian ada juga. Kira-kira apa? Tambang pasir lebih-lebih, pepohonan banyak kayu di Indonesia, semuanya ada di Indonesia, alhamdulillah. Sampai-sampai ada yang mengatakan di dalam syairnya, bahkan kalau kayu itu dibuang di tanah Indonesia, insya Allah dia akan tumbuh. Saking suburnya negara kita yang masih. Namun apa yang terlihat seakan-akan kemiskinan telah jatuh di negara kita jemaah sekalian. Karena kenapa? Bukan permasalahannya bukan karena banyaknya sumber daya alam, bukan karena kita menikmati dengan sumber daya alam tersebut, bukan karena mungkin kita katakan ada yang harus mengelolanya dengan secara yang baik. Tidak jemaah sekalian. Ada unsur yang sangat pokok yang kemudian tidak dimiliki oleh orang-orang Indonesia, oleh kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan banyak dari kalangan-kalangan yang kemudian mendapat amanah tidak amanah karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada
negara yang kita sebutkan tadi, Saudi Arabia, cuma satu andalannya, minyak bumi yang mereka miliki. Subhanallah, ikhwan bila diceritakan kepada kami Allah alam tentang kesahihannya. Kalau di Indonesia banyak kita lihat mobil-mobil tanker minyak yang berjalan dari kota ke kota, kan gitu. Tapi di sana katanya Allah Ta'ala alam tentang kebenarannya, kita akan melihat banyak tanker-tanker air untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu kalau tidak disiram dalam sehari saja, bukan perpekan misalnya, tidak disiram dalam sehari, kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok. Dia akan lari. Jadi harus disiram. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala tentang kebenarannya, harus disiram di pagi dan di sore hari. Harus disiram di pagi dan di sore hari supaya dia sembuh dan tetap hidup tumbuh-tumbuhan tersebut. Tapi di Indonesia alhamdulillah hal itu tidak sebaliknya. Bahkan kita berusaha untuk mereka semua rumput yang ada di depan rumah misalnya. Alhamdulillah. Tapi namun kenapa kemudian sekali lagi hal itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin? Kekayaan tersebut tidak dimiliki oleh kaum muslimin karena sekali lagi jamaah sekalian, kemenangan itu tidak datang dengan banyaknya harta, dengan banyaknya kemampuan pemikiran yang kita miliki, teknologi yang kita miliki. Tapi kemenangan datang karena adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kata muallif, wa amma isyarat tsaniyah, adapun isyarat yang kedua jemaah sekalian, anna ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qaraba wa dana wa wajib dzalika anna umruhu umrun fadil aqsamallahu bihi. Isyarat yang kedua yaitu kata Malik bahwasanya umur Rasulullah SAW telah dekat. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan di pekan yang lalu, bahwasanya jemaah sekalian, surah ini surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Kalau di dalam terjemahan yang kita ikuti dari mushaf itu pertolongan. Tapi surah ini disebut juga surah At-Tawqi. Surah At-Tawqi yaitu surah perpisahan. Surah perpisahan. Karena telah bersepakat para sahabat bahwasanya turunnya surah ini menandakan dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, peristiwa meninggalnya Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang sangat membuat para sahabat terpukul. Bahkan pada saat itu jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu yang diketahui bahwa beliau ini seorang yang tegas, seorang yang perkasa, kuat, namun pada saat itu beliau ketika telah melihat Rasulullah SAW atau mendengarkan peristiwa kematian beliau keluar menghunuskan pedangnya dan mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, dan tentu yang dimaksud adalah para sahabat, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, saya kebas. Karena beliau berpikir bahwasanya Rasulullah SAW itu belum meninggal, tapi sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi bersemedi berbicara dengan Rabbnya, maka beliau juga menganggap bahwasanya Rasulullah SAW itu diangkat rohnya dan dia sedang bersemedi berbicara dengan Rabbnya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Beliau beranggap seperti itu. Namun ketika datang Abu Bakar dan melihat keadaan Rasulullah SAW, singkat cerita, ketika beliau melihatnya dan beliau telah yakin Rasulullah SAW meninggal dunia, maka pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menghibur, menjelaskan kepada Umar bahwa sesungguhnya Nabi kita alaihissalam
alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul." Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah sebagai utusan saja, rasul saja, dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ayat ini, beliau mengatakan seakan-akan saya baru mendengar ayat ini dibacakan, karena saking terpukulnya beliau dan sahabat yang lainnya ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Begitulah jemaah sekalian, ketika seseorang cinta terhadap orang yang lain, terkadang cinta itu memang buta dalam artian yang baik, sebagaimana apa yang terjadi pada para sahabat, betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan sekiranya ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga menyebabkan beliau diberikan judul atau apa namanya, lakop As-Siddiq, karena cerita Isra Mi'raj, sampai-sampai para sahabat ketika itu sebagian daripada mereka ragu-ragu terhadap apa yang mereka dengarkan, karena Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka bahwa beliau pergi dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa ke langit ketujuh dalam satu malam. Sebagian para sahabat ragu-ragu dan keraguan itu masuk dalam hati mereka. Namun ketika hal ini disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalaulah sekiranya Rasulullah SAW yang mengatakan demikian, pasti benar. Padahal beliau tidak melihat kejadian tersebut sama sekali. Begitulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, khususnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan tidak bilang tidak bilang, betul-betul iya dan cepat. Baik teman sekalian, selanjutnya kata Malik, wa qad ahada anna al-umur al-fadilah tahtamu bil istighfar. Jadi yang terakhir, faedah istighfar. Dan sungguh telah ada perjanjian bahwasanya pekerjaan yang baik itu, kata Malik, kata menulis, tahtan bil istighfar, ditutup dengan istighfar. Ikhwan fillah, a'zanallahu ya Allah. Pekerjaan yang mulia di dalam agama kita, khususnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, itu memang banyak ditutup dengan istighfar. Salah satu contohnya apa kira-kira? Ya? Apa itu? Keluar kamar mandi. Apa dibilang? Apa dikatakan? Ya? Gufronaka, aku meminta ampun padamu. Apalagi selain itu? Ibadah yang besar di dalam agama kita. Salat. Setelah salat apa yang antum katakan? Astagfirullah 3 kali. Bahkan jamaah sekalian, selain ibadah salat, ibadah yang agung lainnya adalah ibadah haji, juga ditutup dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan kemudian kalian bertolak dari kebanyakan manusia bertolak. Ini pada kejadian haji. Wastaghfirullah, setelah kejadian haji tersebut, wastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu jemaah sekalian, antum nanti kalau pulang bisa dibuka surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qum al-laila illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalil." Nisfahu aw nisfahu al-min seperti itu ya, nanti dibuka.
di dalam surah Al-Muzammil. Namun setelah itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini tentang diperintahkannya Rasulullah SAW untuk menunaikan salat malam. Namun di akhir daripada ayat ini, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Jemaah sekalian, ini selaras sejalan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mengakhiri malam yang terbaik. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Namun di sepertiga malam terakhir tersebut yang disebut waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa bil ashari yastaghfirun, dan mereka yang melaksanakan banyak perintah sebelumnya di dalam ayat tersebut, wa bil ashari yastaghfirun, dan mereka pada saat waktu sahur yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jemaah sekalian, banyak ibadah-ibadah kita di dalam agama ini ditutup dengan istighfar, menunjukkan bahwa umur segala sesuatu, pekerjaan, amalan yang ditutup dengan istighfar adalah pekerjaan yang sangat baik. Jemaah sekalian, begitu pula apa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai,